wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saya Ermi Wahyuni dari SMA Negeri 1 Berau. Saya Teteh Herawati dari SD 003 Tanjung. Saya Swati dari SDN 003 Gunung Tabur. Saya Novita Sari dari SMP Negeri 4 Gunung Tabur. Pada kali ini kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Ermi. Bagaimana kabar Bu Teti hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Gimana dengan Bu Ermi? Alhamdulillah, kabar saya juga baik-baik saja. Bu Teti hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul. Oke, baik Bu Teti. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu dengan Bu Teti. Pada saat coaching nanti saya akan mengamati antara coach dan coach, dan kemudian saya akan memberikan penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti diskusi antara coach dan coach apakah sesuai dengan algoritma atau belum, ataukah coach mengajukan pertanyaan yang berbobot atau tidak, dan seterusnya. Dan jangan lupa juga di situ ada beberapa prinsip coaching yang harus diperhatikan, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum coaching ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kira-kira nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada kali ini? Ya, nanti pada saat coaching saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran tim. Nah, di antara kedua tadi, mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh, mana nih yang spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan yang utama yaitu mendengarkan aktif, karena kalau orang mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan masalahnya, tentunya kita harus mendengarkan secara sesama terlebih dahulu supaya kita bisa menggali kembali pertanyaan dari ungkapan permasalahan tersebut. Baik, luar biasa. Jadi indikator ketercapaiannya ini seperti apa kira-kira Bu? Indikator pencapaiannya ini saya harapkan kegiatan coaching bisa berjalan dengan lancar dan coaching dapat menemukan sendiri solusi atau penyegaran dari hasil coaching yang akan dijalankan. Baik, luar biasa sekali Bu Teti. Terima kasih Ibu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching hari ini. Nanti setelah coaching kita akan bertemu kembali dan kita akan ngobrol bersama ya terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu Teti. Silahkan melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Novita. Salam Bu Teti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cuman saya sedikit gelisah nih Bu Teti. Oh iya, ada apa Bu Novita? Soalnya saya menghadapi sedikit masalah di sekolah saya. Ya ini Bu, saya merasa bahwa murid saya itu kurang minat literasinya Bu. Jadi kayak membacanya itu kurang. Oh, jadi permasalahan yang dan kegelisahan yang dihadapi Bu Novita pada saat ini adalah merasa gelisah karena siswa di sekolah Bu Novita literasinya kurang. Ya, Jadi apa yang Bu Novita harapkan? saya mau minat baca anak-anak itu semakin tinggi dan kemampuan membacanya juga semakin meningkat. Selama ini apa yang sudah dilakukan untuk melakukan hal tersebut, meningkatkan literasi pada anak-anak? Saya biasanya meminta mereka selalu membaca buku setiap 15 menit sebelum pelajaran dan melakukan kegiatan literasi di hari Sabtu. Sebenarnya sudah ada usaha ya untuk meningkatkan literasi pada anak, namun cara tersebut masih dirasa kurang. Yang terjadi seperti apa? Kenapa menyimpulkannya Bu Novita itu masih kurang? Ya karena kalau misalnya saya minta mereka untuk baca 1-2 buku itu lama sekali menyelesaikannya, atau membaca teks itu lama selesai, terus mau langsung jadi saja, jadi membaca itu malas sekali. Seperti itu apa semua anak seperti itu atau ada beberapa yang semangat untuk membaca?
beberapa aja sih Bu. Misalnya dari 32 siswa yang seperti itu mungkin sekitar tidak sampai 10.000. Banyak dari jadi anak-anak kurang membacanya, sudah usaha dilakukan tapi masih kurang. Nah, dari keresahan itu apa di antara guru kita dan guru lain ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada sih Bu, tapi mungkin belum intens, hanya seperti bincang-bincang saja, tidak ada penyelesaiannya konkret. Lalu rencana apa yang direncanakan oleh kita setelah usaha yang dilakukan tapi masih kurang? Ada terpikir tidak rencana tambahan agar bisa meningkatkan literasi pada anak-anak murid melakukan? Mungkin saya akan menambah jam membacanya di rumah, jadi membiasakan mereka dan meminta bantuan orang tua untuk bisa mengontrol bacaannya di rumah. Nah, kita pasti harus meminta bantuan orang tua tentunya ya. Selain itu, misalnya orang tuanya tidak bisa mengontrol, solusi apa yang bisa Bu Novita rencanakan? Mungkin mereka akan bikin video lalu dikirimkan ke saya sebagai kontrol. Video mereka sedang membaca Ya. seperti itu. Lalu Bu Novita apa yang bisa dilakukan? Mungkin menambah kegiatan literasi lagi, bisa membuat lomba sehingga mereka lebih termotivasi. Oh iya, bagus itu Bu Novita. Kita melakukan lomba, tentunya ada semangat tersendiri bagaimana. Lombanya seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin seperti lomba kecepatan membaca misalnya Bu, atau bisa juga membuat sebuah karya yang mereka baca dari narasumber lain, mungkin bisa bikin resensi mungkin juga Bu. Jadi mereka menghasilkan sebuah karya dari bacaannya. Luar biasa. Berarti kita juga sudah mempunyai rencana-rencana ke depannya yang sudah bisa meningkatkan literasi tersebut. Nah, komitmen yang apa yang menguatkan Bu Novita supaya ini bisa terus berjalan? Ya, pertama pasti dari diri saya sendiri ya Bu ya. Setelah itu saya bantuan dari rekan-rekan di sekolah. Setelah itu saya menjalankan rencana saya dengan konsisten. Tentunya ini bukan usaha yang bisa kita lakukan sendiri ya. Nah, untuk menggerakkan juga rekan-rekan seperti apa yang bisa Bu Novita lakukan agar ini permasalahannya bisa diselesaikan bersama-sama. Ya, pertama mungkin mengajak kawan-kawan itu untuk lebih menerapkan. Misalnya membaca itu bukan cuma di pelajaran saya, tapi bisa juga di pelajaran yang lain. Misal kayak seperti matematika kan juga bukan hanya minum, tapi ada soal cerita, atau IPA, IPS itu kan juga tentang membaca biasanya. Jadi mungkin diharapkan rekan-rekan juga bisa menerapkan literasi yang lebih banyak lagi di kelas. Biasa Bu Novita. Jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah pernah dilakukan, harus kita juga harus lebih komit dengan apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Kemajuan orang sekitar tadi seperti yang dulu kita bilang. Jadi kedepannya untuk ajaran baru nih apa aja yang bisa program-program yang direncanakan? Ya mungkin tidak berubah banyak ya Bu ya kalau signifikan, tapi saya sih tetap berusaha untuk tetap konsisten dengan rencana saya yang sebelumnya, yaitu tentang membaca selama 15 menit jauh untuk pembelajaran dan melakukan konsentrasi di setiap hari atau Sabtu, dan mengajukan ada beberapa lomba literasi. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu, sudah cukup membuka mata saya bahwa kegiatan saya seharusnya lebih konsisten. Betul itu, betul sekali. Tentunya rencana-rencana yang kita lakukan tidak akan jadi apa-apa tidak konsisten dalam melakukan hal tersebut. Gimana perasaan Bu Novita setelahnya? Saya merasa lebih terbuka Bu, jadi saya merasa bahagia, senang. Ternyata jawaban itu sebenarnya ada, cuma saya saja mungkin yang belum menyadari.
bertemu dengan Bu Teti saya merasa bahagia, jadi lebih sadar. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu Novita. Semoga apa yang Bu Novita rencanakan bisa berjalan dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman sejawat, tentunya juga kepala sekolah mendukung ya, dan anak-anak jadi meningkat literasinya, minat dia dalam membaca. Semoga kita tetap semangat ya dalam melakukan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan. Iya, terima kasih atas Kita bantuannya. cukup ya, coaching kita akhiri sampai di sini. Semangat, terima kasih juga buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bu Teti sudah melaksanakan coaching. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Teti ya. Bu Teti, ini setelah coaching yang Ibu lakukan tadi terhadap coach ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, kira-kira nih menurut Bu Teti sendiri bagaimana sih performa Ibu ketika melakukan coaching terhadap coach tadi? Ya, pada saat coaching tadi saya menilai saya sudah melaksanakan alur cerita seperti menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, saya gali apa yang sudah diungkapkan oleh coaching, lalu saya menanyakan rencana pastinya ke depan, dan juga saya menanyakan bagaimana tanggung jawab atau komitmen coaching untuk kedepannya supaya bisa menjalankan solusi yang sudah dia temukan sendiri agar dapat terus dilaksanakan ke depannya. Luar biasa sekali ya Bu Teti ya. Saya juga sebagai observer tadi mengamati bahwasanya Bu Teti ketika melaksanakan coaching sudah menerapkan alur cerita, di mana dalam alur cerita tersebut Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menanyakan terkait dengan aksi dan tanggung jawab coach terhadap apa yang dipermasalahkannya. Saya harap nanti kedepannya Bu Teti bisa menjadi coach yang baik, yang dapat menjadikan coach itu menjadi orang yang terbuka dan merasa nyaman ketika mengutarakan apa yang ingin didiskusikan. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu Teti ya. Apa yang kita obrolkan. Terima kasih Bu Teti atas waktunya. Sama-sama Bu Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suara Suwardi. banyak Bu Erni hari ini. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Di sini Bu Erni, saya sebagai pengamat, saya di sini akan menjelaskan peran saya sebagai pengamat. Sebelum memulai percakapan kita hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Erni tentang mengenai buku penilaian. Di sini di dalam percakapan nanti Bu Erni dengan coaching, di sini saya ingin mengharapkan Bu Erni bisa menerapkan sebagai coach yang baik dengan menerapkan prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Saya juga mengharapkan Bu Erni juga bisa memiliki kompetensi sebagai coach, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif dalam menjadi sebuah coach yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini Bu Erni, saya mengharapkan juga dalam melakukan coaching nanti Ibu Erni juga mengikuti alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Di sini Bu Erni, saya ingin bertanya tentang apa kompetensi apa yang Ibu Erni lakukan dalam mengembangkan coaching nanti. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Seperti itu Bu. Nah, di sini selain itu kompetensi mana yang ingin Ibu capai dan ingin nanti kembangkan? Untuk coaching kali ini yang ingin saya kembangkan, betul-betul saya kembangkan secara spesifik itu pada keterampilan mendengarkan aktif. Seperti itu. Karena dengan mendengarkan
kita dapat menggali informasi dari coaching terkait dengan apa yang dia ingin seperti itu. Nanti silakan Ibu lakukan coaching dengan coach sebisa mungkin dengan alur yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Ermi, silakan melakukan coaching dengan coach. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ermi. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik-baik Bu Ermi. Gimana Bu Ermi kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ya Bu? Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kan? Betul Bu. Jadi gini, saya ini mengalami keresahan hati Bu. Jadi ingin mengungkapkan kepada Bu Ermi. Bisa Bu? Ibu ada waktu? Bisa, tentu saja bisa. Silahkan Bu Dewi, apa yang ingin diutarakan? Jadi begini Bu Ermi, saya kan mengajar di kelas 6A untuk tahun ini. Nah, yang sudah terjadi selama 2 tahun ke belakang saya mengajar kelas 6, sebelumnya saya mengajar kelas 6B. Itu terjadi persaingan di antara anak-anak, seperti iri-irian gitu. Misalnya, kan saya nih mengadakan pembelajaran yang proyek itu menghasilkan produk, membuat surya atau lain sebagainya, dan anak kelas sebelah itu, anak kelas 6A itu biasanya iri. Kok saya nggak seperti itu, kok kelas kita nggak seperti itu kan seperti menimbulkan atau memunculkan rasa tidak enak juga bagi saya. Seperti jadi ada, oh guruku bikinnya seperti ini, gurumu tidak, seperti itu. Belum lagi dari guru-guru lain juga sering membandingkan antara kelas 6 itu, kelas 6 ini begini, antara kelas 6 ini lebih tertib, kalau kelas 6 ini lebih ke tidak tertib, tidak disiplin, tidak rajin misalnya, seperti itu. Kan saya mengkhawatirkan juga psikologi anak-anak ya Bu ya, karena mendapatkan perbandingan seperti itu, jadi mereka yang merasanya kok kan beda dengan kelas 11 itu. Oh begitu, berarti ada persaingan begitu ya Bu Dewi antara kelas 6 Ya, akhirnya kelas saya jadi yang membangga-banggakan diri juga. Jadi saya bilang jangan seperti itu, kalian tetap harus yang humble, yang rendah hati, jangan merasa hebat karena kelasnya misalnya terpilih sebagai kelas yang aktif, yang disiplin, yang bersih. Yang tetap kita harus rendah hati, jangan merasa lebih hebat dari kelas saya, seperti itu. Jadi setelah percakapan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan ini mumpung ajaran baru ya, saya jadi ada semacam ketakutan sendiri, takutnya terjadi lagi persaingan seperti itu di kelas angkatan ini. Saya tuh bingung sebenarnya, tahun kemarin itu anak-anak itu cukup akrab awal-awal ajaran baru, makin kesini kok jadi renggang, karena itu tadi kayak ada perbedaan, misalnya pelajarannya lebih menyenangkan misalnya di kelas yang satu, sementara yang kelas lain tidak menggunakan pembelajaran seperti itu. Nah, itu mungkin juga dari perlakuan gurunya yang kadang lebih keras lah pada mereka, sementara saya lebih lembut. Nah itu juga jadi bahan perbandingan. Kamu kalau seperti itu ke anak muridmu lebih manja nantinya. Coba lihat kelas aku lebih tangguh gitu, kuat mental. Karena apa? Karena sering kamu kerasin. Ya seperti itu. Seperti ada yang lagi perbandingan antara murid dan gurunya, juga jadi seperti membanding-bandingkan cara pengajarnya seperti apa. Jadi seperti yang diatur oleh murid gitu kalau cara saya, seperti itu Bu Erni. Jadi untuk masalah ini apakah sudah mungkin Bu Dewi sudah mencoba menemukan solusi ke masalah ini? Ya, saya hanya punya rencana ke depan bagaimana supaya di kelas 6 sekarang tidak terjadi masalah
kemudian sudah 2 tahun terjadi begitu lagi seperti ada perbedaan. Jadi untuk kelas 6 sekarang saya inginnya mereka bisa beriring berjalan, tidak ada perbedaan, mungkin yang harus lebih bekerja sama lah dengan gurunya. Untuk biasanya kan kadang ada guru yang udahlah caraku seperti ini sudah aman aja, tidak perlu yang harus pakai merepotkan, membeli peralatan, harus membuat anak-anak mengeluarkan uang lagi, jadi harus membeli ini, membeli itu, membuat suatu karya itu kan boros uang. Nah, seperti itu perbedaan pendapat saya. Kita tidak bisa mengatur cara orang mengajar seperti apa. Tapi harapan saya untuk tahun ini karena gurunya berbeda, semoga bisa diajak bekerja sama untuk bisa ayo kita sama-sama menyamakan apa yang kita lakukan agar tidak terjadi perbedaan dan jadi kecemburuan sosial lah ya istilahnya. Jadi harapan Bu Teti adanya kolaborasi ya Bu Teti Ya, antara tua kan tidak terjadi. Nah, kalau dari segi idealnya siswa yang diharapkan itu seperti apa? ya saya mengharapkan anak-anak bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa mempunyai chemistry untuk kedepannya, bisa lancar pembelajarannya, dan saya ingin juga saya harap bisa mengajak sama-sama, bisa ada program apa ya kita sama-sama seperti kunjungan, seperti membuat apa harus kita lakukan bersama-sama agar tidak dirian. Tapi kadang misalnya saya ini mencoba untuk ke kelas sebelah ya supaya tidak ada iri-irian. Saya lagi kosong, dulunya berhalangan. Saya ke kelas sebelah untuk memberi pembelajaran. Lah yang cemburu kelasnya sendiri, ibu memilih bersama mereka gitu dibanding sama kami ya seperti itulah. Jadi bikin bingung juga kan, kasihan gak ada gurunya jadi bisa sebentar ya seperti itu. Tapi yang mencoba untuk memberi arahan lah dari awal supaya ini kita sama-sama loh kelas 6 harus saling, apalagi sudah kelas 6 sebentar lagi lulus, kita harus lebih kompak dan meninggalkan akhir yang baik di sekolah ini, kesan yang baik bersama teman, jadi tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Nah begitu. Jadi rencana kita itu ke depan ini seperti apa untuk menghadapi masalah yang seperti itu? Ya, rencana saya seperti yang sudah beberapa saya sebutkan tadi, saya ingin bekerjasama dengan gurunya. Kebutuhan gurunya ganti lagi pada angkatan ini, jadi mudah-mudahan bisa bekerja sama. Dan untuk sejauh ini dalam seminggu yang sudah berjalan, alhamdulillah ya gurunya sudah baik-baik aja, tidak merasa campuri kelasnya jika saya masuk, karena dia juga ada tugas lain selain menjadi guru kelas 6B, jadi dia mempunyai kegiatan lain di luar yang sering juga meninggalkan kelas. Jadi ya saya mencoba menyeimbangkan. Saya sudah selesai di kelas saya akan bisa di kelas 11 supaya kelas 11 tidak merasa juga ditinggalkan terus kelasnya. Saya mengisi juga di 11 itu, dan gurunya juga tidak masalah, malah dia senang-senang aja saya mengisi. Mudah-mudahan dengan rencana tersebut, dengan terbukanya guru itu, mudah-mudahan bisa tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak terjadi sebelumnya. Ini hanya ketakutan saya saja, takut terjadi seperti 2 tahun sebelumnya yang terjadi perselisihan, persaingan. Mudah-mudahan harapan saya tidak terjadi dengan pikiran-pikiran tadi. Dan untuk tipe mengajarnya pastinya ya berbeda lagi. Ya mudah-mudahan meskipun tipe pengajarannya beda, tapi hasil yang dituju sama. Luar biasa sekali. Jadi intinya di sini rencana yang ingin dilakukan adalah kolaborasi ya dengan semua. Nah, kemudian kira-kira sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Sumber daya yang bisa mendukung dan menyelesaikan. Tentunya pimpinan kita ya, karena ya sebagai direktur semua sekolah ya harus bisa melibatkan kepala
sekolah, berbagai juga warga sebelah, guru lain mungkin yang bisa saja kita nanti minta tolong pastinya. Lalu anak-anak juga kita harapkan bisa diajak bersama. Berarti pimpinan, kemudian guru, dan juga anak siswanya ya. Nah, siapa sebenarnya yang bisa mengingatkan akan ini? Tentunya ya pertama saya sendiri. Apakah ada rekan lain? Harus mengingatkan diri sendiri dan rekan lain tentunya, karena komitmen terbesar itu pasti datang dari diri sendiri. Tapi kadang-kadang manusia sudah hilang juga kan ya, suka lupa. Jadi saya minta tolong kepada teman jika saya ada salah atau ada kekurangan atau ada hilaf pada saat mengajar atau mendidik siswa, tolong diingatkan. Untuk kedepannya, apakah ada langkah konkret yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Langkah konkret yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan? Ya tadi sudah seperti yang saya bahas, maka konkretnya seperti itu, sama aja dengan guru sebelah, guru kelas UG, lalu juga kerjasama dengan teman-teman, melibatkan juga sekolah, dan juga dari diri saya sendiri untuk bisa adil melayani atau memberikan pendidikan kepada guru. Jadi intinya tadi dari permasalahannya menjadi ada negatif, bahwasanya menjadi ingin berkolaborasi ya, dengan redaksi bawah dan juga pimpinan dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan tidak adanya kecemburuan sosial antara siswa satu dengan siswa lain. Itu ya berarti ya. Luar biasa. Saya harapkan mungkin di sini percakapan kita mungkin sampai di sini. Nanti di depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Teti ya. Terima kasih Bu Teti sudah meluangkan waktunya untuk menerangkan unek-unek apa yang ingin disampaikan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Eni sudah mendengarkan apa yang sudah saya ucapkan. Saya cukup lega meskipun tadi itu takutannya belum terjadi, tapi sudah pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Dan dengan saya mengungkapkan ini ya saya sedikit lega karena bisa berbagi apa kesan-kesan yang tadi saya rasakan. Terima kasih ya Bu Eni. Jadi setelah percakapan ini sudah merasa agak beda ya Bu Ya, Teti ya. alhamdulillah Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Teti, dan kali ketika ada kesempatan yang ingin diutarakan atau ingin didiskusikan nanti kita bisa saling poin ya Bu ya. Siap Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Bu Erni, bagaimana percakapan tadi yang Bu Erni lakukan dengan Bu Teti yang sebagai coaching? Alhamdulillah luar biasa Bu. Setelah melakukan coaching dengan Coach, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan alur kita dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya coba tanyakan kepada Coach. Baik, tadi selama saya mengamati dalam Ibu melakukan coaching dengan PJ, Ibu sudah melakukan percakapan yaitu dengan alur data, yaitu dengan tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi. Nah, di situ saya melihat Ibu melakukan coaching itu dengan secara terstruktur sesuai yang diharapkan. Nah, ini nanti mudah-mudahan dengan melakukan coaching tadi dengan coaching kedepannya Ibu Erni sebagai coach bisa memberikan peluang atau ruang untuk coaching dalam menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa terbuka dalam menyampaikan masalahnya, bisa menemukan solusinya. Nah, di sini yang Ibu ini saya ingin tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu
Ibu capai dalam coaching tersebut yang Ibu lakukan dengan coach tadi? Kompetensi yang sudah saya capai itu mendengar aku. Dari mendengar aku tadi, akhirnya saya dapat informasi lebih banyak terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu. Terima kasih Bu Erni, mudah-mudahan kedepannya Ibu Erni menjadi coach yang luar biasa yang bisa memberikan aspirasi-aspirasi yang sangat mengapresiasi kita semua, dan mudah-mudahan coaching nanti yang datang pada itu bisa merasa lebih senang atau lebih nyaman. Mungkin itu saja pengamatan supervisi yang saya lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi, bisa silaturahmi lagi. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.